Bisa kita mulai ya, Pak? Oke, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada ibadah fellowship Zoom kita pada Senin 23 Mei 2022. Kita mau ada di dalam Zoom ini, kita mau terima lawatan Tuhan pada malam hari ini buat masing-masing kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, kalau bersama Tuhan selalu indah. Kita mau nyanyikan lagu Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Mari kita puji sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Indah bersamamu Tuhan. Ada kekuatan baru. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara kita rasakan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, ya Allah, ya Abah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Roh yang hidup. Terima kasih Abah, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara Kak, saudara-saudara, Ibu Bapa, rasakan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau indah bersamamu ya Bapa. Kalau kekuatan yang baru itu hanya berasal darimu ya Bapa di sorga. Kami mau rasakan ya Bapa di sorga. Kami tidak mau lihat masalah kami. Kami tidak mau lihat pergumulan kami. Karena semua itu ya Bapa di sorga. Untuk membuat kami lebih kuat, lebih ingin dekat padamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus lawatanmu hadir. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
kasih Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami mau naikkan ya Bapa, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus, 1-2 orang berkumpul, di situ Engkau ada, di situ Engkau melawat dan mengurapi masing-masing kami. Kami punya beban berat, kami punya pergumulan ya Bapa. Kami sudah letakkan itu ya Bapa terlebih dahulu. Biarlah bagian-Mu ya Bapa yang mengerjakan buat kami. Kami mau masuki ruang maha kudus-Mu ya Bapa. Berikan pada kami hati tanah ya, seperti tanah yang subur, yang siap Kau taburi benih subur ya Bapa. Agar kehidupan kami benar-benar berbuah ya Bapa. Benar-benar menjadi berkat dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, indah bersama Tuhan, kita mau rasakan juga kalau Allah sumber kuat kita dalam setiap pergumulan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ibu Bapak, Saudara terkasih, kalau kita yakin Allah adalah sumber kuat kita, kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau katakan, kita mau sorak-sorai, kalau Engkaulah Tuhan sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, dan bagianku selamanya. Amin, puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih, yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan. Shalom. Saya mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan.
Ya, kemarin Fani secara lamarannya berjalan lancar, hari Minggu ya acaranya. Ya, saya bersyukur selalu buat segala berkat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan pertemukan keluarga saya dengan keluarga Patrick. Ya, saya percaya itu semua karena jalannya Tuhan, kasihnya Tuhan yang selalu menyertai kita semua ya. Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik. Ya, saya minta dukungan doanya biar acara Fani sampai ke pernikahannya berjalan dengan sukacita dan dapat diselesaikan dengan sempurna sesuai dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, saya hanya tetap terus berharap kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan dan dukungan doa saudara seiman. Ya, kalau belum selesai, kalau punya acara kayaknya gimana ya, tapi ya kita selalu berserah kepada Tuhan dan Tuhan turut campur tangan biar acara nanti pernikahan Fani selesai tanpa kekurangan suatu apapun juga. Itu aja ya permohonan doa saya. Ya, kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai Fani dan Patrick di dalam acara nanti. Tuhan terus bekerja untuk semua pergumulannya. Tuhan nyatakan yang terbaik dan indah semuanya, sehat, yang baik yang pengantinnya, baik yang tamunya, semua keluarga besar. Ya, kita berdoa terus biar sampai hari hanya Tuhan kasih kesehatan yang terbaik biar bisa mengikuti semua acaranya. Ya, dengan sukacita dan semuanya sehat aja bagi Tuhan. Itu aja saya minta dukungan doanya. Ya, saya percaya Tuhan yang selalu membalas segala kebaikan saudara dalam setiap doa, bantuan doa untuk acara kami. Aja kesaksian saya, Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom Bu Lina yang baru masuk, Bu Lipong, Fania, semua. Ada lagi yang mau kesaksian? Waktunya masih banyak. Ada ya. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman kabar baik yang mau disampaikan oleh hambanya. Terlebih dahulu kita mau nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar
sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan percaya kita katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dipersilakan hambanya. Oke, terima kasih Bu Melin yang telah membawakan puji-pujian dan penyembahannya ya. Sebelum kita memasuki ke firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang disurgakan, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan lagi ya Tuhan untuk bisa berkumpul dengan Tuhan melalui ibadah Zoom ya Tuhan. Engkau yang mengurapinya dan Engkau yang menyertai kami selalu ya Tuhan, senantiasa ya Tuhan, sehingga kami mau dan mempunyai kerinduan ya Tuhan untuk melakukan setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami ya Tuhan, yang kami lakukan untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Bapa, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan, dan urapi juga jemaat-jemaat yang mendengarnya Tuhan, sehingga bisa menjadi rema dalam kehidupan masing-masing Tuhan, dan bisa dijalankan lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman dari akan kebenaran Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jelas ya saudara-saudara. Wah, sepertinya saya dapat jadwalnya tukeran sama Bapak Yohan, karena hari Rabu saya tidak bisa karena harus mengurus lagi apa yang harus saya urus, yaitu mempersiapkanlah acara sampai hari saya dengan Fania ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Nah, apa sih yang dimaksud itu? Pengertian mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ini adalah berarti kita harus yang mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita dan menuruti segala perintahnya dan menaruh perhatian penuh kepada kepentingan Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki, baik hati, jiwa, akal budi. Akal budi itu adalah pikiran kita sendiri dan kekuatan merangkum seluruh diri kita gitu. Artinya adalah kita harus menyerahkan hidup kita kepada ini, dan kita harus menuruti perintahnya Tuhan di atas kepentingan kita sendiri. Kepentingan Tuhan itu adalah tetap nomor satu ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia telah mengasihi Tuhan dengan rajin beribadah. Dia itu adalah orang-orang di luar sana yang rajin beribadah, berdoa, memberi, dan sebagaimananya. Tak ada yang salah sih dengan itu. Namun, bagaimana jawaban Yesus kepada seorang ahli Taurat mengenai hukum yang terutama, bahwa mengasihi Tuhan mencakup hal pengenalan dan pengetahuan akan Dia dan firman-Nya. Seperti yang ada di saya share aja di ayat yang memas kita di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, ini kepada orang-orang ahli Taurat ya, yang pernah waktu itu mencobai Tuhan. Itu adalah
Jawab Yesus kepada, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu di ayat 27-nya. Di ayat 28-nya, Tuhan bicara lagi, itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang dimaksud dengan terutama itu adalah terpenting, tidak bisa kita gantikan. Nah, di ayat yang ke-39 sampai 40, kalau saudara lihat, sebentar, oke. Yang ke-39 dan hukum yang kedua. Nah, ini yang kedua. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di ayat ke-39 itu adalah berarti kita harus mengasihi manusia sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi itu yang kedua, hukum yang kedua. Artinya adalah kita harus menempatkan Tuhan nomor satu, dan kedua adalah kita harus menyamakan diri kita dengan ya sesama manusia gitu kan, karena kan ada manusia, ada hewan, ada makhluk halus, ya kita nggak bisa samakan karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, di Matius yang kedua ayat yang ke-40-nya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dalam Alkitab ini diceritakan yang udah jelas banget gitu bahwa kita itu harus mengasihi Tuhan juga di antara segalanya gitu. Nah, pengetahuan akan Tuhan dan firman-Nya adalah fondasi iman, fondasi kita ya. Yang pertama itu adalah membangun fondasi rumah. Kayak membangun rumah kan pasti ada fondasinya. Ada yang namanya ceker ayamnya, ada tulang fondasinya. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, kita harus membangun fondasi kita, fondasi iman, yang memimpin kita pada kebenaran, hikmat, dan kuasa Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Simon Petrus. Kuasa ilahinya telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk kehidupan yang baik melalui pengetahuan kita tentang Dia. Itu ada di ayatnya di 2 Petrus 1 ayat 3, tidak saya tampilin. Nanti saudara-saudara bisa baca. Dan pengetahuan akan firman-Nya adalah landasan sejati akan kepercayaan, kepastian, keselamatan, berita atau kabar baik atas keyakinan yang bisa kita saksikan. Nah, udah jelas banget nih bahwa apa yang udah kita dapat melalui kesaksian-kesaksian kita, terdapat kuasa Tuhan yang luar biasa gitu kan. Nah, ketika orang bersaksi berarti ada mukjizat. Ketika ada mukjizat, kita percaya gitu. Nah, makanya kita jangan pernah meninggalkan setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang penting seperti ini gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita cara mengasihi Tuhan. Nah, di sini saya mau bagikan 7 caranya. Karena hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahnya. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya Tuhan, bukan perintahnya kita manusia. Nah, bagi saudara, siapa nih yang masih mau turuti atas perintahnya sendiri? Pasti masih ada ya keturunan daging, kita mau nurut sama daging kita, tapi kita harus pelan-pelan bisa melepaskannya. Nah, terkadang pasti banyak juga gitu ya dari diantara kita, ayat itu ada 66 kitab, 29-nya perjanjian lama dan 27-nya perjanjian baru, belum lagi banyak aturan-aturan lagi. Terkadang kita bingung, kita harus duluin yang mana gitu kan, apakah semuanya itu harus kita taatin atau semua itu harus kita hafalin. Itu sebenarnya tidak perlu gitu. Nah, yang paling penting itu adalah kita harus mengerti dulu hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua, mengasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Udah cukup dua hukum itu dulu aja gitu yang kita harus jalani. Tapi kadang kita masihlah melewati, lupa akan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Nah, ketika hukum yang pertama udah kita jalani, itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia kita, dan kita akan mendapatkan rancangan indahnya Tuhan. Wah, apa tuh rancangan indahnya Tuhan? Ketika kita udah sungguh-sungguh dan menaati firman-Nya, Anda akan melihat bahwa Tuhan itu pasti menyiapkan rencana yang terbaik buat kita. Bagi saya sendiri aja yang telah mengikuti baru ya, puji Tuhan semua rencana-rencana saya digenapi gitu ya, walaupun ada beberapa rencana yang belum dikehendaki, tapi aku percaya suatu saat pasti akan dikehendaki sama Tuhan.
seperti yang udah dijanjiin juga gitu kan, akan memberikan kita rancangan damai sejahtera yang bukan kecelakaan atau maut, yang tidak akan membuat hidup kita akan kacau lah. Itu nggak mungkin Tuhan bakal memberikan kita seperti itu. Dia yang menjaga kita dari hal buruk dan tidak akan membuat anda saudara dan saya juga celaka, mengaruniakan anda hari depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang suram dan apalagi tanpa kepastian gitu. Catatannya adalah yang harus digarisbawahi adalah mematuhi firman-Nya dengan sepenuh hati dengan akal budi. Yang berarti adalah kita harus komitmen, kita harus baca firman-Nya dan kita harus mengerti. Jangan menjadikan Alkitab itu sebagai pembelaan dan kebenaran apa yang kita lakukan gitu. Bukan artinya kita melakukan ini. Saya melakukan ini karena kita baca firman-Nya. Bukan, tapi kita mau terus baca supaya kita lebih memahami gitu. Jangan karena kita salah terus kita didukung sama firman-Nya, wah itu caranya salah sekali gitu kan. Itu artinya kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Nah, 7 tips. Wah, ini cara-caranya nih penting banget. Caranya mengasihi Tuhan kita. Yang pertama, mencarinya dengan segenap hati. Kalau hanya cari doang ya banyak, ya kan? Di Google ada, terus di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain ada. Tapi apakah kita carinya dengan segenap hati? Atau hanya kita carinya karena kepentingan kita aja? Kepentingan kita contohnya, ya udah ikut-ikutan aja, supaya biar terlihat bagus gitu, supaya tahu lah gitu. Atau enggak kepentingan kita, ya udah ikut aja hari Minggu ke gereja sana sini. Tujuannya bukan untuk mencari Tuhan, bukan segenap hati kita untuk datang ke gereja, tapi adalah untuk pesta-pestanya setelah ibadahnya. Nah itu salah gitu. Seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Artinya adalah ketika kita mau cari Tuhan, kita akan pasti nemuin. Kalau kita nanya Tuhan ada di mana dengan segenap hati kita, Tuhan akan kasih tahu caranya gimana. Apa yang dicari kebanyakan orang modern sih gitu. Ayo, apa kira-kira? Pasti adalah masa depan, karir, kerjaan, duit, pasangan hidup, nama baik, kekayaan, ataupun eh, kemewahan. Itu pasti dicari orang modern. Saya pengen tinggal di rumah mewah, saya pengen punya kendaraan roda 4 ataupun yang mewah lah. Tapi mereka malah fokusnya mencari hal-hal duniawi. Banyak yang pengen kita peroleh gitu, tapi masa tidak ada waktu gitu loh untuk menyiapkan waktu untuk kita mencari Tuhan lebih dahulu. Bukan tak mungkin demi mendapatkan semua itu orang rela mempertaruhkan segalanya, kenyamanan, reputasi, nama baik keluarga, bahkan nyawa sendiri bisa mereka korbankan. Kadang ketika kita udah nggak menggunakan akal sehat, kita hanya berpikir tenang, Tuhan berkati, Tuhan sertai, tapi kita nggak mau usaha, nggak ada akalnya gitu mau berusaha, nggak ada pikirannya mau berjuang. Ya ujung-ujungnya apa? Mereka habis waktu, bahkan mereka nggak makan. Tenang aja, Tuhan kan mencukupkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Iya betul, tapi kalau kita nggak cari, gimana Tuhan mau ngasih gitu kan. Makanya kita harus pakai akal budi kita sendiri. Jadi ketika Anda ingin mengasihi Tuhan Yesus, ya Anda harus benar-benar mencarinya gitu, benar-benar cari. Caranya ya itu baca firman, ada dengerin setiap firman-firman yang di YouTube banyak gitu kan. Luangkan waktu berdoa, baca firman tiap hari konsisten aja, itu pasti bukti kita mau mengasihi Tuhan, bukti kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan pikiran kita sendiri. Nah, tips yang kedua, cara mengasihi kita Tuhan setelah yang pertama mencarinya ya dengan segenap hati, adalah memiliki tujuan hidup yang sama seperti Tuhan Yesus. Apa tuh tujuan hidupnya? Tujuan yang Tuhan datang adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda akan memiliki tujuan hidup yang sama dengan tujuan hidupnya. Anda akan berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Nah, ini lebih difokuskan kepada pengembalaan ya. Mereka yang mencari jiwa-jiwa yang hilang dengan uh,
yang mereka yang nggak tahu arah. Kan terkadang banyak juga ya dari kita yang sadar ya, mungkin ada di sekitar kita, dia adalah pengerja atau enggak dia adalah orang Kristen yang lama, terus karena dia kecewa akhirnya domba ini hilang, artinya domba ini itu tidak balik lagi ke gerilanya, dan domba ini malah nggak tahu arahnya gitu, akhirnya nyasar. Nah tujuannya adalah ya kita harus mengajak dia kembali gitu, ya kita harus berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa ini adalah tujuannya Tuhan. Dan kita jangan pernah ragu untuk mengasihi, bahkan berkorban untuk orang tersebut, bahkan berkorban membagikan firman Tuhan yang telah mengubahkan hidup Anda kepada orang lain gitu. Jadi kayak saya saat ini, saya meluangkan waktu, mengorbankan waktu saya gitu. Mungkin bisa aja saya waktu luang ini saya pakai gunanya ya untuk saya santai-santai, tapi saya nggak mau, saya mau membagikan firman kebenaran Tuhan yang saya bawa pada hari ini gitu. Mungkin kalau bagi ibu-ibu bisa aja gitu kan, jam sekarang itu adalah sinetron ataupun drama yang harus ditonton, tapi ibu-ibu di sini saya antusias ya, bagus sekali mau datang mau denger gitu kebenaran Tuhan itu luar biasa sekali. Nah untuk anak-anak ya bisa aja kan mereka berpikiran sekolah capek seharian pulang maunya main, tapi pada ngikutin ya, itu luar biasa gitu antusiasnya, bagus lah. Jadi mau dengerin firman Tuhan, mau dengar akan kebenaran Tuhan itu luar biasa. Nah, seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 2 ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Artinya adalah kita mengajak orang, ya kita harus tunjukin kemampuan kita harus bisa berkorban dengan dia, kita harus mau gitu seperti yang Ibu Mary lakukan, tiap hari kirim kayak hafalan di grup. Nah itu penting sekali gitu, mungkin bagi sebagian orang mungkin anggap oh cuma notif biasa, tapi itu adalah perjuangan gitu, itu butuh waktu. Memang halnya simpel, tapi ketik ya kan, kirim ke satu grup terus ngajakin orang, itu adalah perjuangan luar biasa. Makanya saya berterima kasih juga gitu didukung sama keluarga-keluarga yang luar biasa seperti Ibu Mary juga gitu kan, bahwa dia mempunyai tujuan hidup yang sama seperti Tuhan kita gitu, yaitu adalah supaya kita tidak jauh gitu, supaya kita tidak hilang arah seperti domba-domba yang nyasar. Justru kita, Bu Mary mengorbankan waktunya untuk tetap rajin gitu, jadi kita bisa contoh, wah Bu Mary ini udah rajin, masa kita enggak gitu kan. Luar biasa sekali nih Bu Mary. Oke, yang ketiga, tips yang ketiga, menyelidiki firman Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Kadang kita cuma hanya baca, dan baca saja. Baca tanpa dimengerti, cuma baca, asal baca aja. Ya udah, yang penting baca. Nah, ada di Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bukannya kita nggak percaya dengan kepada firman Tuhan yang dikatakan Alkitab, tapi kita harus menyelidikinya, kita harus lebih dalam lagi, kita harus menggali lagi, kita harus mengerti makna tujuannya itu apa. Bukan tanya, wah firman ini benar apa salah ya, bukan, tapi kita harus tanya, firman ini itu fungsinya apa, gunanya apa, remanya apa dalam hidup kita gitu kan. Ketika kita mau rela hati, kita mau terbuka, kita mau mendengarkan pendapat orang, wah ilmu kita luar biasa gitu, agar dapat mengasihi Tuhan. eh, kita semua tuh harus menyelidiki Tuhan lebih dalam lagi, jangan hanya kulitnya aja. Seperti saya perumpamaan sebuah jeruk, kalau kita mau tahu rasa jeruk, apa iya kita cuma lihat-lihat aja? Apakah cuma dengan pencet-pencet aja jeruknya, oh jeruknya lembek manis? Enggak. Apa kita cuma cium-cium aja? Tapi enggak kan, kita harus buka, kita harus kupas, ya kan. Harus kupas. Setelah kupas apa ya, kita harus serapi ke dalam tubuh kita, kita harus makan, kita punya biar kita tahu rasanya. Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu firman itu benar? Ya, kita harus baca, kita harus resapi. Ketika ada masalah, kita baru tahu, wah firman ini tuh benar apa adanya. Firman ini sungguh menolong dan menguatkan. Nah, itu seperti itu yang kita harus gali lagi. Jangan hanya cuma baca, sekedar baca, tapi tanpa diresapi gitu kan. Nah, kita semua kan nggak lagi menganggap Alkitab itu sebagai sebuah dongeng lagi ya. Maksudnya memang betul Alkitab itu cerita masa lalu, jadi bukan dongeng aja atau buku usang yang
dari tahun ke tahun tuh nggak pernah diupdate gitu kan, karena kan emang nggak boleh sebenarnya aturannya, tidak boleh menambahkan atau melebihkan. Dengan membaca, Anda akan mengenal lebih dalam lagi pribadinya. Dengan membaca, pasti kita lebih mengasihi lagi. Berarti kita baca, kita mengerti, kita tahu tujuannya Tuhan. Ketika kita tujuan Tuhan, pasti kita menganggap, wah kita lebih mengasihi, kita lebih sayang lagi sama Tuhan kita. Beserta dengan segala hukum dan peraturannya, janjinya, serta berkatnya untuk kita tuh semua tercantum dalam firman Tuhan. Asalkan kita mau menyelidiki firman Tuhan. Perlu dipahami juga ya bahwa firman Tuhan itu tidak berisi tentang Allah itu sendiri juga, tapi mengenai Anda, mengenai kita semua. Bagaimana dengan kita menghadapi masa sulit? Ada Alkitabnya. Membuat pilihan yang bijak, ada melakukan hal yang benar, membangun keluarga, dan yang terpenting adalah tidak memilih jalan yang salah. Itu semua tercantum. Sedangkan kalau contohnya ke saya dengan Fania, kalau nanti nikah kan ada Alkitabnya bahwa aku dengan Fania bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya adalah segala keputusan yang diambil itu harus bersama, nggak boleh mementingkan atas diri sendiri, tapi harus mementingkan kita berdua gitu. Mana bahasa Inggrisnya adalah win-win solution, artinya adalah sama-sama kita berjuang menang, bukan hanya mengorbankan demi kita maju. Masa iya kita harus mengorbankan istri atau suami demi istrinya atau suaminya maju, tapi kita harus sama-sama gitu. Kalau satu yang mengalah, ya lebih baik kita cari lagi jalan keluarnya. Itu ada semuanya jelas tercantum juga di firman-firman Tuhan, asalkan kita, ya itu balik lagi menyelidiki firman Tuhan. Nah, tips yang keempat, cara mengasihinya adalah belajar dengan yang taat. Nah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Itu firman-Nya berbunyi demikian. Waktu kebodohanmu itu apa? Itu adalah waktu kemalasannya kita. Itu adalah waktu yang membuat kita nggak mau berkembang. Itu adalah waktu kebodohannya kita, yaitu menuruti hawa nafsu. Contoh, kita ada pertemuan ibadah. Nanti aja lah, udah ibadahnya santai aja. Nonton dulu, main dulu, atau jalan-jalan dulu. Terus, atau enggak, waktunya ke gereja kita malah ngapain gereja, ada online. Nah itu tuh waktu kebodohan kita tuh yang harus kita jauhkan, yang harus kita tinggali. Jadi ketika kita taat, ya waktunya taatnya kita kan kuduskanlah hari Sabat, ya kan, ya udah datanglah ke kerajaan Tuhan, kita harus turuti, kita harus taat. Nah seorang anak, ini ada cerita nih, seorang anak berkata kepada orang tuanya bahwa ia mengasihi mereka tetapi tidak pernah mendengarkan perkataan mereka. Apakah orang tuanya merasa dikasihi? Orang tua berkata kepada anak, orang tua memberikan wejangan atau hikmat kepada anak, tapi anaknya nggak pernah dengerin. Orang tua ngasih tahu ke anaknya, kamu harus belajar yang giat, tapi anaknya nggak mau belajar dengan giat. Orang tuanya merasa anaknya ini sayang nggak sama orang tuanya? Pasti kan enggak. Begitu juga dengan kita, dengan Bapak kita yang di surga gitu. Bukankah ketidaktaatan anak itu membuat mereka bersedih atau terluka? Ketika Tuhan udah kasih kita perintah, tapi kita nggak mau jalaninya. Kita tetap bandel, kita dengan menganggap diri kita hebat, kita angkat dada kita angkuh gitu. Wah, Tuhan tuh sedih. Tuhan ngerasa, kok anak aku begini ya? Bagaimana caranya Tuhan akan membalikan jiwa-jiwa kita gitu? Bagaimana Tuhan memenuhi kita ketika kitanya nggak mau diselamatkan? Tuhan tuh bersedih. Nah, demikian pula juga ketika kita menaati dan mengasihi Tuhan, ya kita harus menaati firman-Nya. Ketika logika Anda lebih banyak bicara, misal, mengapa saya harus minta maaf sedangkan orang itu yang merugikan saya? Nah, terkadang ini sulit banget. Orang lain yang berbuat salah kepada kita, tapi kita yang minta maaf. Artinya adalah kita harus merendahkan diri. Kita cari tahu lagi. Cari taunya dengan tips yang sebelumnya. Coba kita mengenal firman Tuhan berkata apa tentang itu, ya kan? Nah, atau enggak punya lagi nih logika itu lebih benar. Ya, saya memang begini. Saya memang sikapnya begini. Omongan saya itu emang kasar, keras. Saya nggak bisa berubah. Ini nggak bakal bisa berubah. Nah, itu apakah enak? Apakah bagus di mata Tuhan? Kan enggak. Justru itu ya harus kita rubah.
Orang menegur kita karena orang mau kita berubah lebih benar. Orang menasihati kita, kita pelajari, kita taat dulu dengan firman-Nya, baca firman, apakah yang dikatakan orang itu benar. Kalau ketika salah, Tuhan pasti berbicara kok itu salah, tapi ketika kita ditegur dan kita mau mendengar, nah itu adalah yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita mau mendengar gitu. Jangan semuanya pakai pikiran kita sendiri, udah asal jalan aja gitu. Nah, kalau memang kita salah, kita benar, dia salah, tapi memang kitanya juga terlalu emosi, ya udah akhirnya kita lebih baik minta maaf aja, kita ampuni dulu orang tersebut dan meninggalkan juga kebiasaan buruk, lakukanlah dengan taat gitu. Kebiasaan buruk itu banyak, eh, pikiran negatif, hal buruk juga, menuruti hawa nafsu, hal buruk juga. Terus udah mikir-mikir yang enggak dulu itu juga salah juga, atau berdiam diri juga salah. Nah, kita harus taat. Bagaimana taat ya, kita harus mengerti gitu loh. Ketika akal budi kita harus lebih baik lagi dan lebih benar lagi. Nah, yang kelima, tips yang kelima, ini umum tapi ini penting banget, yaitu adalah menjadi muridnya Yesus. Loh, kan kita semua anak-anaknya Tuhan Yesus, kenapa harus jadi muridnya? Di Yohanes 8 ayat 31-32, ini panjang. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada Tuhan ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, untuk mengasihi Yesus, menjadi seorang Kristen saja nggak cukup. Hanya datang ke gereja seminggu sekali, nggak cukup. Dan kita taat, kita memberi persembahan per bulan juga nggak cukup. Anda harus menjadi muridnya. Menjadi muridnya itu mengasihi dia di atas segalanya. Mengikuti dia, menjadi muridnya yang setia, itu adalah yang Tuhan harapkan di atas segalanya gitu. Ini tuh dimulai dengan memandang serius dengan dosa ya. Memandang serius dengan dosa adalah kita benar-benar harus mengerti banget gitu. Ini tuh adalah dosa yang bersumber dari hal-hal kecil. Contohnya, berbohong. Kita tahu bohong itu adalah dosa, kan? Tapi kebanyakan biasanya ini aku sih sering dengar sih kayaknya sih dari orang tua. Anaknya berkata kepada orang tua, ini ada cerita, anak berkata kepada orang tua, mama lapar gak? Orang tuanya tuh lapar sebenarnya, tapi makannya cuma ada satu, tapi orang tua berkata, enggak anakku, aku nggak lapar. Ini tuh bohong, dan nggak ada yang namanya bohong demi kesucian, tuh nggak ada bohong putih, namanya bohong ya dosa. Nah, aku dapat tips untuk menanggapi ya hal-hal cerita yang seperti itu. eh, Ketika anak bertanya kepada orang tua, dan ini konteksnya makanya cuma satu ya, di rumah memang ada satu dan memang orang ini tuh agak sulit ceritanya. Anak berkata kepada orang tuanya bilang, aku tidak lapar anakku, kamu makan saja. Justru harus kita rubah orang tuanya. Kita harus berkata, mama tuh lapar, tapi mama lebih pengen kamu lebih makan dulu, sehingga kamu ada kekuatan. Karena ketika kamu lebih semangat, itu adalah semangat untuk orang tua, semangat untuk mama atau papanya gitu loh. Jadi kita harus jujur apa adanya dengan memberi kita semangat kepada anak-anaknya gitu. Dan ini banyak juga hal-hal caranya, nggak hanya cuma makanan, kadang banyak juga takut orang tersebut kenapa-napa, ceritanya ada orang yang krisis, atau enggak orang yang didiagnosis ke dokter gitu kan, ternyata dokternya bilang, ibu atau bapak pasien ini itu kena penyakit serius. Nah, kan ada orang yang kalau dikasih tahu kondisi tubuhnya lebih memburuk kan. Nah, kita jangan berbohong. Lebih baik kita berkata, tapi kita berikan solusi. Tapi berikan solusi dulu, ya seperti bilang eh, pasien tersebut harus makan yang sehat ya, biar lebih sehat lagi gitu. Tapi ya kita harus berkata apa adanya supaya, tapi jangan secara gamblang, jangan secara terus terang, jangan secara mendadak, secara cepat, karena orang bisa kaget. Tapi intinya jangan pernah berbohong. Itu tuh hal-hal kecil. Jadi yang Tuhan mau sampaikan di sini itu adalah menjadi murid itu memandang serius akan dosa gitu. Berbohong, mudah marah, berlaku licik, berusaha menyenangkan orang secara berlebihan. Ini banyak banget nih di lingkungan kita sekitar gitu kan. Demi orang bahagia,
kita rela sampai berkorban, sampai berdarah-darah gitu demi dia bahagia. Jangan. Terus berpikir negatif, menyimpan pikiran kita jahat, ya kan, terus bersikap munafik, dan wah pokoknya banyak banget lah hal-hal dosa yang dimulai dari hal-hal kecil. Nah ini yang kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh gitu, seperti yang Tuhan kehendaki. Nah yang keenam, tips cara mengasihi itu adalah ya yang seperti kita lakukan, itu adalah hidup dalam komunitas. Kita itu komunitas. Dalam hidup komunitas ya kita dapat belajar, bertumbuh bersama, serta dimurnikan melalui pembimbingan dan pengajaran. Jadi di dalam komunitas ini kan ada yang muda, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang orang tua, ada yang udah berumur ya. Di sini semua sama-sama belajar. Saya belajar kepada yang lebih tua, yang tua juga harus mau belajar sama yang lebih muda. Bisa aja kita itu ketika mau merelakan hati dan kita mau membuka pikiran kita, mau belajar, pasti kita bertumbuh. Ketika kita nggak mau, belum membuka pikiran kita masih nyangkut di masa-masa lalu kita, masih nyangkut dengan aturan dan adat masa lalu kita, ya kita nggak akan bertumbuh dan kita akan ketinggalan zaman gitu. Nah, kita harus temukan komunitas yang sehat. Menurut saya ini sehat komunitas gitu kan. Kita kompak, kita ikutin terus, orangnya ya bagus, semakin bertambah lebih bagus lagi. Yang anggota-anggotanya itu harus, ya di antara kita ya harus takut akan Tuhan, itu yang pertama dulu. Terus harus mau mengasihi Tuhan dan saling mendukung. Bukannya artinya dia lagi kesusahan kita malah tinggalin, bukan seperti itu. Nah dengan demikian ya kita nggak sendirian, tetapi terus terpacu agar semakin mirip Kristus. Nah dari 6 yang telah saya bacakan itu kan ada 7 nih, yang terakhirnya belum ya. Jadi cara mengasihi itu adalah pertama kita udah mencari dengan segenap hati ya. Terus tujuan hidup kita harus sama ke Tuhan. Yang ketiga, kita harus mendalami firman Tuhan. Terus setelah itu kita harus belajar taat juga. Taat untuk mendalami ya firman Tuhan tersebut. Yang kelima, menjadi muridnya yang setia, yang bukan hanya seminggu sekali doang. Yang keenamnya kita hidup dalam komunitas. Nah, yang terakhir ini yang saya harapkan di antara kita semua, yaitu melayani sesuai talenta. Nah, di 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Bagi kita yang mempunyai talenta, ya gunakanlah. Kan Tuhan memberikan kita semua sama rata ya. Ada orang yang dikasih 1 talenta, ya bisa jadi 2. Ada orang yang memberikan 5 talenta, ya bisa jadi 10. Ya, ini yang Tuhan harapkan, itu kita semua bisa melayani Tuhan bersama-sama. Dan kerjakan bagian Anda itu dengan gembira dan tanpa mengharapkan balasan. Jadi ketika saya melayani seperti ini ya, saya nggak mengharapkan balasan. Justru ini adalah kesempatan saya untuk memupuk saya punya pelayanan gitu, jadi lebih bagus lagi. Oke, sekian firman-Nya dari 7 tips tersebut. Kesimpulan adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh akal budi adalah mempersembahkan akal budi kita untuk memahaminya. Jadi ketika kita mau membuka diri kita kepada Tuhan dan mencari Tuhan, dan Tuhan pasti akan mencari kita juga gitu. Dan kita tidak akan pernah kekurangan. Oke, sekian firman-Nya. Saya tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar Engkau ya Tuhan, dan ajar kami selalu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami mau selalu mengasihi Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mau syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Noel. Terima kasih, Patrice, buat firman-Nya. Saya kembalikan lagi kepada Fania atau Verlin, atau ada pengumuman. Ya, Shalom. Sebelum ayat hafalan, ada beberapa hal pengumuman. Nanti hari Rabu kita seperti biasa ibadah fellowship jam 19.30. Lalu hari Kamis jam 10 pagi kita ada ibadah
kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan fellowship pada hari Kamis kita ditiadakan karena diganti di pagi hari. Lalu yang hari Jumat seperti biasa kita akan berpuasa dari jam 10 malam sampai jam 12 siang hari Sabtu. Dan hari Sabtunya kita ada ibadah doa puasa dimulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan yang kedua, kita di mana program yang kedua itu kita akan mengadakan ibadah tatap muka di bulan Agustus, di mana kita rencananya akan adakan retret. Terus terang aja saya agak bingung karena di bulan Agustus ini saya mencari waktu yang sulit, saudara, ya, yang libur hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan membuka forum kepada saudara-saudara. Nah, kita mau menjalankan programnya gimana? Apakah mau tetap diadakan ibadah retret ataukah ibadah biasa tatap muka? Nanti kita akan sewa gedung, sewa tempat ya. Ataukah kita mau ibadah padang? Jadi nanti tolong diberikan WA saja ke istri saya. Nanti kita akan mencari suara terbanyak, ya, suara terbanyak. Jadi kita untuk mau retret atau mau ibadah yang lain, ya. Kalau bagi saya sih nggak jadi masalah retret atau apapun juga. Tapi kalau yang lainnya kan mungkin ada kebentur hari Sabtu anak sekolah atau yang ada sebagian yang berhalangan. Jadi saya akan buka, jadi jangan sungkan-sungkan. Kerinduan saudara apa kita akan jalankan karena ini kita forum bersama-sama, ya. Itu saja. Nanti ada kerinduan saudara, WA saja ke Ibu Mary, ya. Kita akan cari yang terbanyak, yang terbaik. Ya, itu saja. Sekian pengumuman. Saya serahkan kepada pembawa acara untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Shalom semuanya. Pada banyak tugas ya, kayaknya udah mulai ulangan. Tadi juga udah banyak tugas, jadi nggak bisa mungkin ayat hafalan. Ya, sudah pada hafal belum ayat hafalannya nih? Belum. Belum, hafalin dulu ya. Yang belum belakangan dipanggil berarti ya. Oke, ya saya buka ayat hafalan. Yang mau duluan siapa ya? Noel sudah joget-joget tuh, sudah menari-nari. Ya, silakan Noel dan keluarganya. Oke, katanya mamanya dulu. Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Demikian firman. Manusia. Kasihilah, Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan.
Galatia 5 ayat 14. Lah kok? Apa dulu? Sebab seluruh hukum Taurat tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, Emang ada ini? saya ya. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus siapa lagi ya tadi? Amalina udah buka mic ini. Silakan Ama. Ya, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada yang ada, Ama? Saya mau ikut Hah? lagi. Di sebelah ada siapa ya? Kayaknya ada yang goyang-goyang. Enggak, si Flo. Enggak, udah si Flo itu. Pengikutnya nggak ada yang mau ikut hafalan? Enggak, katanya. Oke. Terima kasih, Ama. Ya, lanjut. Siapa ya? Vera ya? Vera udah reset. Dia dulu apa namanya? Dia dulu Pak Mami. Oh ya udah. Eke dulu. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat lupa. Oh, enggak. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Kenapa begitu ya? Cepetan. Galatia 5 Di sini. Lihat tuh, sini. Ngapain lihat Mami? atau 4? 5. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ore. Terima kasih. Ibu sendiri. Siapa lagi nih? Ya, Mama udah buka mic. Ya, Ma? Ayat hafalan, Ma? Mama. Ya. Galatia 5 ayat 14. Kedengeran nggak? Kedengeran, jelas. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kasih. Siapa lagi? Jeping udah siap? Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini pasukan pada kemana, Cek? Lagi pada ulangan. Ya. Banyak yang nggak hadir juga nih. Kayaknya pada udah musim ulangan ya, kenaikan kelas. Iya, minta doanya aja biar itu dah. Biar pada dapat nilai yang bagus. Nilai yang bagus. Jerawat gede ya. Semuanya. Oke, ada lagi Tante Limpong udah siap? Ya, Nah, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup
tercakup dalam tercakup dalam satu firman. Dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu Manusia seperti dirimu sendiri. ya. Kasih. Ya, selanjutnya Ulang. Sudah siap? Ulang. Halo, Filia, shalom. Shalom, Filia. Filia kemana ya? Ya, sambil menunggu Filia, Kak Johan, sudah siap? Halo. Baru timbul. Iya lagi ke belakang. Filianya kemana, Bu? Lagi ke belakang, Bu. Oh, iya. Lagi ke kamar mandi bentar. Sudah siap belum ibunya? Ayat ya? Iya. Selamat malam. Galatia 5 ayat 14. Benar nggak sih? Benar sih. Sebab semua hukum Taurat tercatat Seluruh. Oh, sebab semua itu apa sih semua itu sih? Benar aku. Ih. Galatia 5 ayat 14. Sebab semua hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu ini ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ini Filia sudah siap? Oke. Galatia 5 ayat 14 kan? Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh telah bukan Taurat. Oh ya. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat telah tercantum dalam tercakup ya. Iya. Ulang. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat telah Enggak ada telahnya. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu ya. Dalam satu firman ini yaitu kasihinilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Oke. Bapaknya mau ikut nggak? Emmanuel. Bapak belum pulang. Oke, Tuhan berkati Filia dan Mila. Pak Johan selanjutnya. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat ini tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Kasih. Siapa yang belum ya? Patrick. Wah, saya doang yang belum ya. Oke, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Sudah semua ya. Selanjutnya saya Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini,
Yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi semuanya ya yang tadi mengikuti ayat hafalan saya sebutin ya, takut tidak ada di daftar. Ya, keluarga Noel, Pak Siagian, Ibu Meli dan Noel, Mama, Ibu Santi, Vera, Bu Vera dan Gio, Catherine, Omalina, Ibu Sunting, Julia dan Bu Mila, Telipong, Pak Johan dan saya. Ada yang belum disebut nggak ya? Sudah semua ya? Hah? Sudah? Ya, itu aja ya hafalannya. Sudah selesai. Untuk minggu depan ya hafalannya apa ya, Patrick? Ini ada nih untuk hari Rabu 25 Mei ada di Yohanes 14 ayat 15. Singkat aja. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Harus diresapi ya. Yohanes 15. Iya, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Ayat 15. Betul. 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya. Ya, betul. Iya. Oke, sampai situ aja cukup. Oke. Ya, cara selanjutnya kita doa syafaat ya, yang dibawakan oleh Bapak Siagian ya. Benar nggak, Bapak Siagian? Betul, benar. Kita minta dukungan doanya buat anak-anak yang lagi ujian ya saat ini. Biar Tuhan lancarkan ujiannya, mereka dikasih kesehatan, sudah tatap muka juga sebagian, ya, biar anak-anak mendapatkan hasil yang terbaik, sesuai harapannya yang terbaik anak-anak. Kita doakan semuanya naik kelas dengan nilai yang sempurna ya. Dan ada yang mau didoakan lagi? Ada pergumulan apa yang mau didoakan? Telipong, Mama? Nah, Ya, ada yang mau didoakan nggak? nah. Enggak. Doain buat kakiku sakit. Oh iya, itu ada kan? Asam urat. Ya, kita doakan supaya kakinya Telipong cepat sembuh ya. Bisa jalan-jalan ke mall lagi. Amin. Ya, nggak ke mall. Ke pasar lah. Mallnya ranjang. Enak-enak. Ya, amin. Ya. Ada lagi yang mau didoakan? Saya minta doanya buat David dan Fania, acara pernikahannya berjalan dengan lancar nanti pastinya pergumulan kita sebuah tempat ibadah yang Tuhan nyatakan semuanya. Dan itu aja ya. Ada lagi buat kakaknya Pak Johan, Pak David, biar Tuhan kasih kesehatan yang terbaik, ya, pulih dari sakitnya. Apa aja. Kakaknya Pak Johan namanya David, biar tetap sembuh sakitnya. Ya. Itu aja Pak Siagian. Ya. Mulai doanya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami serahkan kepada Kau Yesus Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami menerima berkat. Kami menerima berkat dari Engkau Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan.
Kami secara khusus ingin berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat Britani Immanuel di sini Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Engkau mau memberkati mereka Tuhan. Engkau mau memberikan kesejahteraan bagi mereka Tuhan, kesehatan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang sedang akan ujian akhir tahun semester Tuhan. Engkau mampukan mereka Tuhan. Biarlah mereka akan mendapat hal yang berprestasi untuk dirinya Tuhan. Biarlah namamu akan disebut dalam anak-anak kami Tuhan sebagai penolong yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk Ibu Livong Tuhan yang sedang asam urat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada Ibu Livong Tuhan, memberi juga penghiburan kepada dia Tuhan, meneguhkan imannya Tuhan. Kami serahkan ibu kami yang tercinta ini Tuhan, pada Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan saudara Bapak Johan, Bapak David. Tuhan, Engkau berkati keluarga Bapak David Tuhan. Apapun dan rencana apapun Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kesehatan Tuhan daripada David dan keluarganya Tuhan akan selalu Engkau penuhi. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu kepada keluarga Bapak David akan hadir Tuhan. Begitu juga dengan saudara kami Fania Tuhan, dengan segala rencananya dengan Petris Tuhan. Kami percaya, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau rencanakan Tuhan, itu pasti baik Tuhan. Segala rencana-rencana Fania dan Petris kami serahkan di tangan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa orang ini adalah anak-anak hamba, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam kesehariannya Tuhan. Biarlah kedua anak ini akan bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan. Engkau mau kuatkan, Engkau mau sehatkan dalam urusan apa saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk negara dan bangsa kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima berkat dari Engkau. Silakan Pak. Mari saudara, terima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Oke, sebelum mengakhirinya, seperti biasa kita akan mau foto bersama. Untuk Tante Livong boleh dinyalain kameranya. Ayo, kita mau foto terlebih dahulu. Bu Livong, tolong dinyalain kameranya. Oke deh. Oke, semuanya udah siap. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima kasih semuanya. Dadah. Memberkati semua. Memberkati. Dadah semua.
See you next time. Untuk Liv ya, selamat beristirahat.